satu iman, pemuda gereja beresah menjadi saksi Tuhan. Bertiga yang esa, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya. Nyatakan sungguh-sungguh Kristus panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus. Kita menang, ayolah membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Shalom, apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan yang sehat dan diberkati selalu. Oleh karena itu, selalu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengatasnamakan Komisi Pemuda Jemaat Gemim Nazaret mengajak kepada kita semua, mari kita bersaat teduh, mari kita mempersiapkan untuk mengikuti persekutuan ibadah yang telah disiapkan. Dan biar lewat persekutuan ibadah ini, lewat video ini, torang dapat diberkati. Dan torang walaupun hanya dari rumah masing-masing, tetapi mari dalam iman kita dipersatukan, dipertemukan lewat kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom, adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur karena saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang manis dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh beribadah walaupun hanya melalui live streaming. Tapi kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam seluruh rangkaian ibadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tapi mendapat tempat di hati kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini boleh berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Adik-adik pemuda, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Adik-adik pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang Kristen, termasuk saya dan adik-adik pemuda, dituntut untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan ucapan syukur. Segala sesuatu yang kita nikmati, nafas kehidupan, umur panjang, kesehatan, sukacita, segala sesuatu yang kita miliki, keluarga, karir, pendidikan, pelayanan, relationship, makanan dan minuman, semuanya itu adalah anugerah Allah. Namun, mengucap syukur dalam kondisi semua baik-baik saja adalah hal yang mudah. Tetapi ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang mengalami pergumulan, sedang dalam kesulitan, mengucap syukur adalah hal yang sulit. Bahkan amat sulit. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita dituntut untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi. Tidak peduli suka atau duka, sehat atau sakit, untung atau rugi, kalah atau menang, sukses atau gagal, kita harus tetap mengucap syukur. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan Yesus, setelah bertahun-tahun lamanya berpaling dari Allah, bangsa Yehuda ditentukan Allah untuk mengalami masa pembuangan. Allah mengizinkan bangsa-bangsa asing untuk menaklukkan Yehuda
dan menyerakkan penduduknya. Namun Tuhan Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk bernubuat bahwa sekelompok sisa dari umatnya pada akhirnya akan kembali ke tanah kelahiran mereka sebagai tanda bahwa Allah menyertai mereka. Dan hal ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Apa yang dijanjikan Tuhan disambut umat Israel dengan nyanyian syukur. Umat bersyukur karena kemarahan Tuhan sudah reda. Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6 yang telah kita baca tadi merupakan kidung pujian bangsa Israel kepada Allah atas kesetiaannya dalam memenuhi janjinya, terutama janji keselamatan. Pada ayat 1 sampai dengan 3 yang telah kita baca tadi, bangsa Israel mengungkapkan nyanyian syukur. Dan Nabi Yesaya mengajak umat untuk melihat ke belakang dan belajar dari kemarahan sekaligus kemurahan Allah. Belajar dari kemarahan Allah agar umat Israel tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Apa yang telah mereka lakukan sangat menjijikkan di mata Allah. Karena itulah mereka menerima hukuman Allah. Sekalipun hukuman terasa berat, namun hal itu bukan akhir dari karya Allah. Umat Israel diajak untuk bersyukur karena mempunyai Allah yang adil dan juga Allah yang penuh kasih. Bersyukur karena Allah telah menumpahkan murkanya, namun Dia juga yang menyelamatkan dan menghibur umatnya. Bangsa Israel mengakui bahwa murka Allah itu adil. Murka Allah tidak dimaksudkan hanya untuk menghukum, melainkan untuk mendisiplinkan kita dalam kasih. Kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, bahkan amat baik. Dan karena kebaikannya, karena kasihnya, Ia tetap memberikan hukuman atas pelanggaran kita dengan tujuan pertobatan. Kasih bukan berarti meniadakan aturan, tetapi kasih yang sesungguhnya adalah menegakkan aturan. Aturan apapun itu. Aturan dalam keluarga, aturan di sekolah, aturan di kantor, aturan di perusahaan, ataupun aturan di gereja. Dan yang pasti tentunya aturannya Tuhan. Kasih tidak kompromi dengan dosa. Dan ingat, murka Allah tidak berlangsung untuk selamanya, karena Ia sungguh mengasihi kita semua. Dan hal itu telah dibuktikannya dengan rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita semua dari belenggu dosa. Kasih Tuhan itu sempurna untuk kita semua. Nabi Yesaya membesarkan hati umat Allah dengan menyampaikan bahwa dari mata air keselamatan Allah, mereka akan menerima kesegaran berupa anugerah, kekuatan, dan sukacita Allah. Semua itu akan menyegarkan dan menguatkan hati mereka dan mendorong mereka untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah. Allah rindu agar melalui pengakuan dosa dan pertobatan kita yang sungguh, kita akan menemukan kesegaran dan sukacita yang terdapat di dalam mata air keselamatannya yang kekal. Allah tidak ingin kita mengalami kehidupan yang kering, sehingga akhirnya kita mati binasa. Adik-adik pemuda, pada ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan,
Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Umat Israel menaikkan ucapan syukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Mereka berseru dan memasyurkan dan memperkenalkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa. Sebab besar dan ajaib perbuatan Tuhan. Dialah yang menguasai bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Mereka mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang baik. Dan ini bukan hanya menjadi tugas bangsa Israel, tapi juga menjadi tugas semua orang percaya, termasuk adik-adik pemuda dan saya, yang telah lebih dahulu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, yaitu ayat 6, di sana dikatakan, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Umat Israel bersyukur karena Allah yang mereka puji dan sembah adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang agung dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Ketika kita hidup kudus dan setia di hadapannya, maka Allah berkenan untuk tinggal bersama-sama dengan kita, dan hal itu menjadi keselamatan kita. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ketika kita diproses oleh Tuhan, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan membangkang, tapi naikkan ucapan syukur. Tuhan izinkan kita mengalami proses yang kadang-kala menyakitkan untuk membentuk kita semakin hari semakin indah di hadapannya. Sakaria 13 ayat 9 berkata, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ucapan syukur harus menjadi gaya hidup kita. Setiap hari, setiap saat, dalam kondisi apapun juga, di hati. Tidak perlu kita menaikkan ucapan syukur dengan merangkai kata-kata yang indah. Tuhan mengerti bahasa kita, bahkan tetesan air mata kita, Ia mengerti, Ia paham. Pernah satu waktu, Papi dibawa lagi ke rumah sakit. Saat itu saya lagi di kantor. Bingung, sedih, khawatir, semua bercampur aduk menjadi satu. Saya hanya mencari tempat yang sepi dan mulai menaikkan ucapan syukur dengan hanya kalimat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kata-kata itu yang berulang kali saya ucapkan. Tapi saya percaya Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu kepedihan saya. Tuhan mengerti jeritan hati saya. Dan itu menghiburkan saya dengan caranya yang ajaib. Saya menikmati kelegaan dan damai sejahtera. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan, agar kita dapat menyaksikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih dan ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau menguatkan kami. Tolong kami Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau berikan, selalu ada ucapan syukur. Dalam kondisi bagaimanapun, Tuhan menolong agar hati kami
selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan Engkau memegang kendali atas kehidupan kami. Karena itu cukuplah bagi kami untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kami kepadamu, biar Engkau yang mengambil alih. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita setelah doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu ketika kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, serta waktu untuk kami boleh ada dalam persekutuan ibadah pemuda tingkat jemaat pada saat ini. Walaupun kami dari rumah masing-masing, kami boleh mengikuti persekutuan ibadah. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan, serta belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau telah mengutus hamba-Mu, Penatua Gladys Gesal Kindangen, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah pelayanan pemuda jemaat. Ketika hamba-Mu menyatakan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu tahu mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada. Bukan hanya di saat senang, tetapi di saat kami kecewa pun, atau di saat dalam keadaan tidak mengenakan, kami belajar untuk tetap mengucap syukur, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Penatua Encik Gladys Gesal Kindangen, diberkati dia dalam tugas tanggung jawab, dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga Gesal Kindangen. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupannya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya berkat-berkat tercurah atas kehidupannya. Biar dia jadi surat terbuka, jadi alat kesaksian-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Kami berdoa untuk kami semua yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini.
diberkati di dalam nama Yesus Kristus, diberkati masa muda kami, diberkati pelayanan kami, diberkati setiap cita-cita, harapan, pekerjaan, serta pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Seluruh kehidupan kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat ambil bagian dalam persekutuan ibadah, biar diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Engkau melihat apa yang menjadi halangan mereka, biar di kesempatan yang akan datang mereka bisa mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pemuda Jemaat Gemim Nasaret. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Jemaat Gemim Nasaret, diberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Imelda Puluwanta Danugi STH, biar dia jadi gembala yang baik, jadi teladan di tengah-tengah pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Nasaret. Dan seluruh pelayan khusus diberkati di dalam nama Yesus Kristus, diberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh melayani dengan kesungguhan hati, memberi diri dalam keadaan apapun untuk pelayanan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pembangunan gedung gereja, biar diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Para panitia yang ada diberikan semangat, selalu diberikan kekuatan, serta berkat-berkat yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka boleh selalu memberi diri dalam pelayanan untuk pembangunan gedung gereja. Diberkati para donatur yang ada, biar semuanya Engkau curahkan berkat-berkat melimpah, sehingga mereka dengan sukacita terus boleh memberi diri untuk membangun pembangunan gedung gereja. Terima kasih Tuhan, dan bagi seluruh jemaat yang ada diberkati juga, sehingga ada ketergerakan hati untuk bersama-sama dalam pembangunan gedung gereja. Makasih Tuhan, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami berdoa untuk setiap masalah yang ada, biar semuanya ada dalam penyertaan-Mu. Ketika kami diperhadapkan dengan wabah COVID-19, biar dengan kerendahan hati kami Tuhan, biar pandemi ini bisa cepat berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa, bisa saling tegur sapa, dan juga bekerja seperti biasa, sekolah, dan melakukan aktivitas peribadatan lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena ibadah kita boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Nah, saya mewakili Komisi Pemuda Jemaat Gemim Nazaret Teleng Tingkulu Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang boleh meluangkan waktu untuk kita beribadah bersama-sama. Jaga kesehatan teman-teman dan tetap di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.